menjelaskan perkembangan Al-Quran pada masa wali. Saya akan menjelaskan pengertian tentang wali. Wali dalam bahasa Arab atau al-wali, wali Allah atau waliullah. Dalam bahasa Arab berarti adalah seorang yang dipercaya atau pelindung. Makna secara umum menjadi teman Allah dalam kalimat waliullah. Al-Quran menjelaskan wali Allah memiliki arti orang yang beriman dan bertakwa. Sedangkan dalam kisah penyebaran Islam di Nusantara, menurut konsensus para ulama dan raja, waktu itu terdapat 9 orang yang patut dianggap sebagai agama Islam menurut maupun bobot dan perkembangan Al-Quran pada masa wali. Saya akan menjelaskan pengertian tentang wali. Wali menurut bahasa Arab yaitu al-wali, wali Allah atau waliullah. Dalam bahasa Arab berarti adalah seorang yang dipercaya atau pelindung. Makna secara umum menjadi teman Allah dalam kalimat waliullah. Al-Quran menjelaskan wali Allah memiliki arti orang yang beriman dan bertakwa. Sedangkan wali dalam kisah penyebaran Islam di Nusantara, menurut konsensus para ulama dan raja, waktu itu terdapat 9 orang yang patut dianggap sebagai wali karena mereka sangat mumpuni baik dari ilmu agama Islam maupun bobot segala jasa dan karomahnya terhadap kehidupan masyarakat dan kenegaraannya yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Songo dalam bahasa Jawa berarti 9. Kedua, saya akan menjelaskan tentang perkembangan Al-Quran pada masa wali. Sebagaimana disinggung di awal abad ke-7 sampai 8 hingga ke-13 merupakan masa-masa masuknya pengaruh Islam ke Indonesia. Masa ini lebih tepatnya disebut sebagai masa Islamisasi bangsa Indonesia yang bermula dari kepercayaan animisme menjadi penganut Islam. Pesan-pesan Al-Quran sudah mulai diperkenalkan dalam bahasa setempat, tetapi masih bersifat integral dan pengajaran agama yang lain atau integrated embryonic form. Pengajaran Al-Quran belum sampai pada tahap kajian tafsir secara mandiri. Kaitannya dengan penulisan terjemah dan tafsir terhitung masih sangat minim. Wali Songo pada masa ini terbilang cukup signifikan. Para wali mengajarkan nilai-nilai agama yang berpadu dengan budaya lokal. Sunan Ampel wafat tahun 1478 Masehi. Misalnya mengajarkan umat Islam agar menjauhi 5 perkara yang terlarang atau diistilahkan dengan molimo. Ajaran molimo meliputi moh main atau tidak mau berjudi, moh ngombe atau tidak mau meminum minuman yang memabukkan, moh madat tidak mau memakai, minum atau menghisap candu atau ganja, moh maling tidak mau mencuri atau korupsi, dan moh madon tidak mau main perempuan dan berzina. Menjadi misi utama ditegakkan dalam dakwah. Ajaran ini sebenarnya mewakili apa yang disampaikan Al-Quran dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90, 38 sampai 39 dan serta Quran surat Al-Isra ayat 32 sampai ayat 32. Begitu juga Sunan Giri yang sangat kental dengan budaya Jawanya menyusun misi dakwahnya dalam sebuah lagu atau tembang Jawa yaitu Lir Ilir. Pola penyampaian ajaran Islam masa ini memiliki kesamaan dengan yang terjadi pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Titik kesamaan terdapat pada teknik penyampaian dan kondisi masyarakat. Tafsir Al-Quran yang disampaikan diberikan sesuai dengan kebutuhan praktis dan kondisional.
suatu saat yang logis mengingat masyarakat saat itu masih belum familiar dengan tradisi tulis-menulis. Penafsiran sendiri merupakan salah satu upaya menuju pembinaan kepribadian umat, baik menyangkut akidah, akhlak maupun hukum-hukum fikih. Oleh karenalah dakwah mereka mudah dicerna dan diterima umat. Bangsa Indonesia berduyun-duyun masuk Islam, dan hingga sekarang pun masih menjadi mayoritas di Indonesia. Katakan sebagai tafsir pertama yang disusun lengkap 30 juz. Tafsir ini dicetak dan disebarluaskan di daerah Malaysia, Sumatera, dan Jawa. Corak yang mendominasi tafsir ini adalah penafsiran sofistik. Secara logis, corak ini berhubungan dengan karakteristik Islam awal yang datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang Gujarat yang mengusung ajaran tasawuf. Adapun untuk kepentingan umat Islam di Nusantara, Mushaf Al-Quran Rams Utsmani dan Mushaf Al-Quran Bahriyah kemudian ditulis oleh putra Indonesia. Mushaf dengan ras Utsmani ditulis oleh Khattat Ustadz Muhammad Syadali Sa'ad pada tahun 1984. Sedangkan Mushaf Bahriyah ditulis oleh Ustadz Abdur Razak Muhili pada tahun 1988. Mushaf dengan Rams Utsmani telah mengalami penulisan ulang oleh Ustadz Baikuni Yasin dan timnya pada tahun 1999 sampai 2001. Sementara Mushaf Braille telah diterbitkan dan diproduksi diantaranya oleh Koperasi Karyawan Abiyasa, Bandung, Jawa Barat. Di Indonesia terbit beberapa buah buku Ulumul Quran. Di antaranya adalah Sejarah Pengantar Ilmu Al-Quran atau Tafsir dan Ilmu Al-Quran. Kedua karyanya ditulis oleh Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Pengantar Ulumul Quran karya Masfuk Zuhdi. Al-Quran dari masa ke masa, buah karya Munawir Khalil, dan lain-lain. Namun secara faktual dan lengkap, aktivitas kajian seputar Al-Quran di Indonesia dirintis oleh Abdul Rauf Singkal yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu pada pertengahan abad ke-17 berjudul Tarjuman Mustafid. Mulanya dianggap sebagai terjemahan tafsir Al-Baidawi wafat tahun 1286 Masehi. Anwar Tanzil wal Asrar al-Ta'wil. Menurut Riddle, tafsir ini merupakan turunan dari tafsir Al-Baidawi atau bahkan merupakan terjemahannya. Klaim ini telah berlangsung sekian lama dan diterima oleh para sarjana Muslim di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa. Namun diakui pula proses sosialisasi penyebaran kandungan Al-Quran di tengah dominannya bahasa daerah tersebut membawa implikasi adanya perubahan beberapa kata Arab di tengah kehidupan umat Islam. Misalnya, pada masyarakat Jawa dengan pengaruh dialek Jawa, maka terjadilah proses adaptasi yang telah mengubah bacaan dari tulisan Arab, misalnya Al-Fatihah menjadi Al-Fatihah, Ad-Dukhan menjadi Dakan, dan seterusnya.